Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudara seiman, jumpa lagi dengan kami di sebuah konten yang menyajikan kisah-kisah Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kami akan mengambil judul yaitu Cambuk Ukasah pada Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, inilah kisahnya. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama sehingga kondisi beliau sangatlah lemah. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua para sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat menahan sakit yang telah diderita. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Rabb yang layak untuk disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb yang layak untuk disembah." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Bersaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah pada suatu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu para sahabat terdiam dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang laki-laki yang bernama Ukasah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku meminta engkau menyelesaikannya. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasah." Maka Ukasah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, satu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda dan engkau menungganginya wahai Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan menerima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi Ukasah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah.
mengatakan ketika itu sebagian para sahabat berteriak marah pada Ukasah, "Sungguh engkau tidak berperasaan, wahai Ukasah. Bukankah baginda sedang sakit?" Ukasah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah meminta Bilal mengambil cambuk ke rumah anaknya Fatimah. Bilal meminta cambuk dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasah untuk memukul Rasulullah." Terperanjatlah Fatimah seraya menangis dan berkata, "Kenapa Ukasah hendak memukul ayahku Rasulullah, sedangkan ayahku sedang sakit? Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini urusan antara mereka berdua." Lalu Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid dan memberikannya kepada Ukasah. Setelah mengambil cambuk, Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Namun Rasulullah mengatakan, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang boleh menyakiti Rasulullah Muhammad. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Umar. Ini adalah urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah menuju hadapan Rasulullah. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasah sambil berkata, "Ukasah, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhmu ini, wahai Ukasah." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasah." Ukasah semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasah sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja, wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami." Lalu Rasulullah berkata, "Wahai cucu-cucu kesayangan, duduklah kalian. Ini adalah urusan kakek dengan paman Ukasah." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasah berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah memohon ujian terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat membapahnya ke bawah. Rasulullah didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Ukasah berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram dengan perkataan Ukasah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedangkan beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasah, segeralah dan janganlah kau berlebihan. Nanti Allah akan mengampuni padamu." Ukasah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasah berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu
dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah dengan senyum seraya berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah muka saya. Lalu para sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara seiman, demikianlah kisah ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibarnya, dan semoga kita semua semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.